Perkenalkan, saya Abdul Malik Latif Ismail dengan NIM 2019-1090-1009 akan menjelaskan mengenai motor sinkron. Motor sinkron merupakan motor arus bolak-balik yang penggunaannya tidak seluas motor asinkron. Secara umum, penggunaan motor sinkron difungsikan sebagai generator. Akan tetapi, motor sinkron tetap digunakan oleh industri yang membutuhkan ketelitian putaran dan putaran konstan. Sebuah motor sinkron selalu beroperasi pada kecepatan konstan pada kondisi tidak berbeban, tetapi apabila motor diberi beban, maka motor selalu akan berusaha untuk tetap pada putaran konstan, dan motor akan melepaskan kondisi sinkronnya apabila beban yang ditanggung terlalu besar. Motor sinkron memiliki kekurangan di dalam melakukan start dengan sendirinya karena tidak memiliki torsi start awal. Oleh karena itu, motor sinkron memerlukan beberapa alat bantu untuk membantu di dalam start awal sehingga masuk di dalam kondisi sinkron. Prinsip kerja motor sinkron. Motor sinkron serupa dengan motor induksi pada mana keduanya mempunyai belitan stator yang menghasilkan medan putar. Tidak seperti motor induksi, motor sinkron dieksitasi oleh sebuah sumber tegangan DC di luar mesin dan karenanya membutuhkan slip ring dan sikat untuk memberikan arus kepada rotor. Pada motor sinkron, rotor terkunci dengan medan putar dan berputar dengan kecepatan sinkron. Jika motor sinkron dibebani ke titik di mana rotor ditarik keluar dari keserempakannya dengan medan putar, maka tidak ada torque yang dihasilkan dan motor akan berhenti. Motor sinkron bukanlah self-starting motor karena torque hanya akan muncul ketika motor bekerja pada kecepatan sinkron. Karenanya, motor memerlukan peralatan untuk membawanya kepada kecepatan sinkron. Konstruksi motor sinkron. Motor sinkron juga memiliki dua bagian penting, yaitu bagian stator dan merupakan bagian komponen diam, dan bagian rotor yang berfungsi sebagai komponen berputar. Stator sendiri dari inti besi dari bahan ferromagnet yang dibeliti dengan lilitan 3 fasa. Lilitan 3 fasa ini dengan lilitan 3 fasa pada rotor induksi. Ini merupakan bagian-bagian dari motor sinkron. Nah, ini merupakan rotor pada motor sinkron. Rotor pada motor ada dua tipe, yaitu salient pole menonjol dan non-salient pole tidak menonjol, dan terdiri dari dua kutub menonjol yang juga dibeliti dengan lilitan untuk eksitasi DC dari luar. Kumparan dari lilitan eksitasi ini dihubungkan dengan slip ring untuk dihubungkan dengan sumber eksitasi DC dari luar. Motor sinkron dalam pertambangan. Motor sinkron dalam pertambangan pemanfaatnya ada pada penggerak utama bagian mesin. Motor ini diaplikasikan hampir di semua bagian proses dan produksi. Aplikasi motor induksi juga diperluas ke lingkungan domestik dan bangunan komersil. Motor digunakan sebagai penggerak pompa, kipas, kompresor, mixer, konveyor, kren, dan bucket wheel excavator. Nah, gambar di samping itu merupakan gambar bucket wheel excavator yang penggunaannya atau penggerak dari eksavatornya merupakan motor sinkron yang akan berputar secara konstan. Nah, produk motor sinkron. Nah, produk ini adalah 60 kTyz 220 volt 20 R per menit pusat shaft gear sinkron motor magnet permanen seharga Rp215.300, dapat dibeli di marketplace online seperti Lazada. Spesifikasinya model 60 kTyz, gaya porosnya berada di tengah, powernya 14 watt, tegangan AC 220 volt, frekuensinya 50-60 Hz, nilai kecepatannya 20 R per menit, diameter poros 7 mm, ukuran bagian motor 60 x 60 mm, DH, tinggi totalnya 60 mm.
Nah, ini merupakan soal dan penyelesaiannya. Motor sinkron terhubung bintang 3,3 kV 50 Hz memiliki impedansi sinkron sebesar 0,8 plus J55 ohm. Ini disinkronkan saluran utama 3,3 kV sehingga mengkonsumsi 750 kW pada GGL eksitasi sebesar 4,27 kV. Tentukan arus jangkar, faktor daya, dan sudut daya, dan daya mekanik yang dihasilkan. Jika kehilangan daya pada beban adalah 30 kW, tentukan juga efisiensinya. Nah, angka pertama yaitu mengkonversi satuan ke satuan internasional, yaitu tegangannya menjadikan volt dan GGL eksitasinya menjadikan volt juga. Tegangan dari 3,3 kV diubah menjadi 1905 volt. GGL eksitasinya 4,27 diubah menjadi 2465 volt. Yang selanjutnya masukkan daya ke motor. Nah, daya inputnya yaitu 750 dibagi 3 itu merupakan 3 fasa dari motor sinkron ini, sehingga didapatkan 250 kW. Nah, untuk rata-rata ZS sama dengan atau rata-rata impedansinya tadi diketahui 0,8 plus J55 sehingga menjadi 5,56 dengan sudut 81,7 derajat ohm. Nah, sehingga impedansinya didapat 5,56 ohm, tetanya 81,7. Nah, dari teta tersebut kita bisa mencari alfa, yaitu 90 derajat dikurangi teta dimana teta 81,7 sehingga didapatkan 8,3 derajat. Nah, sesuai persamaan pada materi, PE input sama dengan VT kuadrat per ZS kuadrat dikali RA plus VT kali EF per ZS kali sin delta min alpha. Nah, 205 selanjutnya 250 kali 10 pangkat 3 sama dengan 1905 kuadrat per 5,56 kuadrat dikali 0,8 ditambah 1905 dikali 2465 per 5,56 dikali sin delta min 8,3 derajat. Selanjutnya 250 dikali 10 pangkat 3 dikali 5,06 per 19,05 sama dengan 1905 per 5,56 dikali 0,89 tambah 2465 sin delta min 8,3 derajat. Jadi maaf, itu bukan 5,06 tapi 5,56. Selanjutnya didapatkan delta 18,95 derajat. Selanjutnya sudut daya. Nah, deltanya tadi sudah diketahui 18,95 derajat. Selanjutnya rata-rata IA dikali ZS sama VT dengan sudut 0 dikurangi F dan sudut min delta. Nah, IA kali ZS sama dengan 1905 min dikurangi 2465 dengan sudut minus 18,95 derajat. Sama dengan min 42,64 ditambah J800 kali 5 sama dengan 907 dengan sudut 118 derajat, sehingga IA dapat diketahui sama dengan 907 dengan sudut 118 derajat per 5,56 dengan sudut 81,7 derajat sama dengan 1631 dengan sudut 36,3 derajat ampere, sehingga arus tadi diketahui 163,1 ampere dengan PF sama dengan cos 36,3 derajat
sama dengan 0,806 leading. Nah, EF sama dengan 2465 dengan sudut minus 18,95 derajat atau 4270 dengan sudut minus 18,95 derajat volt. IA dengan EF sama dengan 18,95 derajat ditambah 36,3 derajat sama dengan 55,25 derajat. Dapat dilihat pada gambar 8.64 tersebut. Selanjutnya efisiensinya. Nah, PM sama dengan 3 kali EF kali IA cos delta sudut tambah theta ditambah benar theta, sehingga PF nah akar 3 kali 4270 dikali 163,1 cos 55,25 dikali 10 pangkat min 3 didapatkan 687,5 kW. Kemudian PST sama dengan 30 kW. Itu diketahui dari soal tadi. Nah, sehingga daya sama dengan 687,5 dikurangi 30 sama dengan 657,5 kW, sehingga efisiensi motor ini dapat diketahui dengan cara daya dikurangi 750, daya output dikurangi dengan dibagi daya input dikali 100, sehingga nah daya outputnya tadi kan sudah diketahui 657,5 dibagi daya inputnya 750 kW dikali 100 sehingga didapatkan 87,7%.